Ya. Punya murah kok. Saya beli di online itu di Shopee 130. Kalau tulisannya cuma 100, cuma ada ongkos kirim. Jadi tolong nanti kita hari ini karena pertemuan pertama nggak usah digaspol dulu, santai saja sampai jam setengah 1 jam. Nanti pertemuan berikutnya kita offline saja. Jadi kalau offline itu sudah aman toh offline. Ruangnya itu sudah fix ya, RK3. Alfian, apa Marcel? Pasti 2. Di jadwal di RK3, Pak. RK3 semua berarti ya. Apa? Ada 3 kelas, RK3 semua. Mulainya 6:30. Bisa sholat maghrib dulu di kampus. Gimana kita mulai aja ya? Kayaknya sudah 37 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Dimulai yang pertama. Slide yang pertama tadi yang persentase tadi. Oh, PPT-nya, PPT. Di mana PPT-nya? Ini kan slide keempat, slide yang pertama. Tolong tampilkan slide pertama. Jadi gini, aturannya saya ngajarnya sampai mid semester. Saya ngajar sampai mid. Kemudian saya ngajar sampai mid semester, kemudian ada 25% online, kemudian 75% offline. Nah, ini hari pertama saya buat online saja, nanti selanjutnya kita offline. Kecuali ada hal yang mendesak yang saya harus lakukan online. Jadi nilai itu seperti ini. Jadi untuk UTS 35%, UAS 45%, tugas 10%, presensi 10%. Nilainya, bobotnya. Jadi tugas itu punya bobot. Presensi juga punya bobot. Jadi karena aturannya seperti itu, nanti saya akan memberikan tugas ke mahasiswa karena ada penilaian tugas yang bobotnya 10% ini. Jadi saya mahasiswa biasanya kalau diberi tugas kan, waduh tugas tok kan gitu. Karena ini ketentuan dari kampus. Jadi saya harus mematuhi ini. Saya lakukan dari nanti kalau satu kelas itu 40 orang ya nanti ada 10 kelompok. Nanti kita bagi, saya yang bagi nanti, baginya acak. Dan kalau tugas kelompok itu kalau yang nggak mau bekerja ya nggak usah dicantumkan aja nilai namanya. Itu. Jadi itu tentang gas. Kemudian penunjang diagnostik itu kan ada 2. Jadi ada yang diamanahkan dari kampus itu ada laborat dan radiologi. Nanti saya yang urusan laboratorium, jadi pemeriksaan laboratorium yang menunjang untuk penegakan diagnosa, dan radiologinya nanti Pak Dono, suaminya Bu Isna ini. Jadi saya setelah ngajar sampai UTS, setelah UTS ganti Pak Dono, nanti yang ngajar radiologi.
Seperti itu. Slide selanjutnya. Saya kira paham ya itu ya. Kalau paham, saya kira bisa. Tentang aturan ini sudah paham semua ya. Insya Allah sudah paham ya. Jadi tujuan pembelajaran dari penunjang diagnostik ini kan supaya mahasiswa itu paham konsep penunjang, konsep penunjang diagnostik, permasalahan yang ditangani fisioterapi. Permasalahan fisioterapi itu kan gerak dan fungsi. Apapun, itu sini gerak dan fungsi. Jadi kondisi apapun kita itu fokusnya kan ke gerak dan fungsi tubuh, gerak tubuh. Orang nggak bisa gerak dipaksa suruh gerak. Bahkan luka bakar yang melepuh kayak gitu, ya, semuanya dibalut aja ya suruh gerak. Biar tidak terjadi gangguan gerak. Jadi penunjang diagnosa laborat, saya khususnya laborat yang saya ampu itu nanti buat rujukan. Kalau nangani di rumah sakit itu kita tidak menegakkan diagnosa, kita nggak benar. Tapi kita memastikan diagnosa itu. Maksudnya gini, ada beberapa pasien yang kondisinya namanya stroke, gitu ya. Pasien stroke hemoragik. Stroke itu kan akibat dari apa? Akibat dari kalau stroke hemoragik kan pembuluh darah pecah. Kalau yang perdarahan. Karena apa? Karena tekanan darahnya tinggi. Tekanan darah tinggi itu ya akibat sama. Akibat apa? Macam-macam. Bisa karena viskositas darah itu tinggi, kekentalan darah itu tinggi. Nah, kekentalan darah tinggi ya akibat. Sebabnya apa? Bisa sebabnya karena ya analisa hasil pemeriksaan laborat, bisa kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gulanya tinggi, macam-macam. Urium kreatinin tinggi, tensinya bisa naik, bisa tinggi. Lah, gula tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, itu juga akibat. Akibat apa? Akibat sistem metabolisme dari tubuh. Kalau gulanya tinggi berarti metabolisme ekstraksi insulinnya terganggu. Kalau sakit gula. Kalau SGBT-nya tinggi, terjadi gangguan fungsi dari lever, heparnya. Jadi seperti itu. Itu juga akibat apa? Bisa akibat pola makan, akibat dari penurunan fungsi. Jadi akibat berantai. Kasus stroke itu bisa karena akibat berantai. Sebab menimbulkan akibat. Akibat ini jadi sebab, akhirnya jadi stroke. Ini jadi mahasiswa diharapkan paham tentang penunjang diagnosa ini. Jadi besok ini kan mahasiswa S1. Program S1 itu orientasinya nanti profesi. Nggak mungkin lulus S1 kalau pengen jadi fisioterapi sudah kuliah sampai sarjana fisioterapi saja, nggak mungkin. Nggak bisa buat cari STR nanti. Nggak bisa untuk praktek. Syarat bisa praktek, syarat bisa megang pasien itu harus punya STR. Nah itu sekolah lagi, profesi nanti sekitar berapa? 1,5 tahun atau 2 tahun. Nah itu nanti digembleng tentang penata laksanaannya. Nah ini konsep dasar. Jadi konsep laborat ini kita harus paham, fisioterapi harus paham. Saya fisioterapi, aku itu di ruang laborat ya. Saya itu juga fisioterapi. Supaya tahu pemeriksaan laborat ya belajar. Nah ini karena kebutuhan profesi, mahasiswa sejak dini diajari tentang
penunjang diagnostik laborat. Dulu waktu saya kuliah tahun dulu mungkin saya ini seusia orang tua mahasiswa sekarang ini. Itu nggak ada mata kuliah tentang pemeriksaan laborat, itu nggak ada. Adanya pemeriksaan radiologi. Nah, ini sekarang ada yang bersyukur mahasiswa UMS diberikan pembekalan tentang laborat ini. Jadi nanti harapannya kalau nanti praktek mandiri, megang pasien, buka klinik di rumah, itu ngelatihnya nggak keliru, ngelatihnya nggak salah, karena salah melatih bisa meninggal pasiennya. Kalau meninggal di tempat praktek, orang keluarganya nggak ora terima, gugat, kita kena kasus hukum karena kita nggak tahu tentang laborat. Jadi salah satu penunjang supaya kita selamat dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan treatment ke pasien, salah satunya kita paham tentang hasil laborat. Bisa menganalisa, oh ini pasien ini perlu pemeriksaan gula, oh ini perlu pemeriksaan kolesterol, oh ini darah perlu harus diperiksa fesesnya atau urinnya atau sputumnya. Pada kasus-kasus paru, ini TBC, ini TB-nya ini miliar menular enggak? Ada pemeriksaannya. Ada pemeriksaannya. Kalau BTA-nya positif, nah ini menular. Karena kalau kita nggak hati-hati, ya bisa ketularan. Bahaya ke pasien kalau kita nggak bisa cara nggak tahu atau nggak paham tentang keadaan pasien, juga bahaya ke kita, ke fisioterapinya, bisa ketularan. Jadi konsep penunjang diagnostik ini penting. Kalau kita paham tentang data laborat, berarti kita bisa paham tentang macam-macam diagnosa. Diagnosa A, B, C, D, banyak, mulai dari kasus-kasus pediatri, kasus obgyn, kasus kandungan, kasus interna, kasus paru, kasus kardio, itu kita bisa paham. Jadi jangan terfokus hanya yang langsung berhubungan dengan fisioterapi, banyak teknik-teknik fasilitasi, teknik-teknik blocking nyeri, jangan terpaku itu, Dok. Kita juga harus paham tentang pemeriksaan laborat, penunjang lain. Kalau perlu kita juga paham tentang obat. Nanti kalau kita kalau adik-adik ini punya buku itu buku itu ada, karena ini buku saku cukup lumayan, cukup agak komplit. Jadi ada obatnya apa, anunya apa, tahu. Jadi suatu saat kalau besok home visit, ini obat apa ya Mas? Apa Mbak, ini obat apa ya? Kita tahu. Ya ora blank-blank banget tentang obat. Kita jadi tahu. Kemudian konsep dasar penunjang diagnostik kasus muskuloskeletal, neuromuskular, seperti tadi kardiopulmonal. Jadi kasus A itu banyak God disease. God disease itu salah satunya yang diperiksa apa? Yang diperiksa ya urik asidnya, asam uratnya. Oh ternyata pasien ini punya riwayat asam uratnya tinggi. Maka terjadi God disease. God disease apa? God disease itu jenis osteoartritis. Timbul benjolan-benjolan di persendian. Tentu kalau pernah ngamati, kalau punya eyang, itu coba kalau yang sudah tua gitu kan, biasanya kayak di jempol kaki itu di sampingnya itu ada jendol.
Itu topi, itu timbunan karena asam uratnya tinggi. Sekarang asam uratnya sudah normal, tapi wis kadung, sudah terlanjur. Kemarin-kemarin sudah tertimbun, ya harus dilakukan tindakan supaya topi, istilahnya topi, jendolanya itu topi, supaya topi itu hilang. Fisioterapi punya alatnya, punya cara intervensinya. Sekarang yang lagi ngetren itu soal ESVT, kayak ditembak dengan kayak modelnya kayak tembak gitu. Nah, nanti kalau praktek tahu ESVT itu apa, shock wave diatem treatment. Terus kemudian, nah ini kasus muskuloskeletal, kasus neuromuskular, kasus pasien selain stroke, yang perifer, contohnya bel palsi. Bel palsi itu kan juga akibat. Kalau bel palsinya lesi nervus facialis karena yang perifer, itu paling cuma karena infeksi. Bisa karena infeksi, kupingnya diogrok-ogrok, dikorek-korek infeksi. Akhirnya perot. Atau udara dingin kena AC. Ini taunya sebabnya itu ini karena udara dingin atau karena infeksi. Kalau apa? Kan ada pemeriksaan laboratorium. Kalau infeksi itu biasanya kasus pemeriksaan laboratoriumnya leukositnya bisa tinggi. Kalau leukositnya tinggi berarti kan sel darah putihnya banyak. Kalau sel darah putihnya banyak berarti banyak tentara dalam tubuh. Kalau tubuh itu membentuk banyak tentara berarti ada musuh, ada infeksi. Seperti tadi pagi saya ngerjakan pasien efusi pleura, efusi kasus paru. Efusi pleura sudah diberi BSD, dibolong, diberi saluran untuk mengeluarkan cairan dalam selaput paru. Tapi ternyata yang keluar itu pasien sering panas. Ternyata yang keluar nggak cuma cairan serumen tok, tapi disertai apa? Disertai pus, disertai nanah. Berarti di dalam ada infeksi. Itu kalau dicek laborat mesti leukositnya tinggi, apalagi pasiennya panas. Kita harus tahu, oh pasiennya panas. Panasnya berapa? 39, apa 40, apalagi 40, ya nggak di fisioterapi. Karena suhunya tinggi. Kalau suhunya tinggi di fisioterapi itu kontraindikasi, nggak boleh. Jadi harus suhunya diturunkan dulu. Kenapa Pak kalau suhunya tinggi kok nggak boleh di fisioterapi? Oh tambah inflamasi, nyebarnya yang gini bakteri ini. Tahunya seperti itu karena kita tahu ada data laboratorium. Kayak penyakit infeksi, tahunya itu ya dari data laboratorium. Fisioterapi harus tahu masalah itu. Itu ya. Sekarang slide selanjutnya. Slide keempat. Slide keempat tentang pengertian penunjang diagnostik. Ini sing ngoperasikan mana ini? Slide-nya kok nggak di... Tolong slide-nya karena saya nggak ngeprint hostnya mana ini? Oh, nggak ada. Mas Alfian, tolong ini dipindah ini slide-nya ke slide nomor berapa? 1, 2, 3, 4, keempat. Halo? Halo? Siapa ini hostnya? Diam aja.
Marcel, Bentar. Marcella. Iya Pak, bentar Pak. Alfian Oh, masih nge-lag. Cik Rodit. Iya. Aduh. Nganggo wifi apa nganggo pulsa? Pulsa entek. Ya, selanjutnya. Belum. Nah, sambil nunggu. Jadi pemeriksaan laborat itu kita perlu tahu ya. Tidak terus kita menegakkan diagnosis sendiri, tidak. Karena yang menegakkan diagnosis itu tetap dokter, bukan kita. Tapi bila dalam melakukan tindakan terapi jangan sampai tidak tahu penyakit-penyakit penyertanya. Ini yang bahaya. Yang bahayanya kalau tidak tahu. Nih, sambil nunggu slide-nya. Ini contohnya pengertian ini, pengertian penunjang diagnosis, suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil sampel dari penderita, dapat berupa urin, bisa darah, bisa sputum, bisa feses, bisa jaringan, untuk menentukan diagnosa bersama dengan tes penunjang lain. Jadi salah satu untuk menegakkan diagnosa itu selain asesmen anamnesis itu dengan pemeriksaan penunjang. Ya, salah satunya dengan pemeriksaan laboratorium. Bisa juga dengan foto ronsen untuk menentukan ini struknya perdarahan atau sumbatan, itu bisa dilihat dari foto ronsen. Tapi tahu penyebabnya apa? Kok terjadi sumbatan? Kok terjadi perdarahan? Bisa dicek laboratoriumnya. Karena kolesterolnya tinggi. Kalau dari asesmen, ternyata ada riwayat pasien ini perokok. Karena perokok bisa juga. Jadi data-data itu dikumpulkan semua untuk menegakkan diagnosa. Makanya prosedur pemeriksaan khusus untuk laboratorium itu bisa diambil darahnya. Dalam satu kasus tertentu, fisioterapi dilibatkan untuk pemeriksaan ini. Contohnya apa? Contohnya pada waktu pemeriksaan sputum. Pasien diobati kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Dikasih antibiotik ini tetap aja. Dikasih antibiotik ini tetap saja. Nah, makanya terus diperiksa karena dia gangguannya paru, masalah di parunya, diperiksa sputumnya, diambil untuk mau dikultur, dikultur kira-kira pasien ini kebal antibiotik, bakterinya itu kebal terhadap antibiotik apa, atau bakteri ini bisa mati kalau diberi antibiotik apa. Itu salah satunya dengan pemeriksaan sputum. Nah, kadang-kadang pasien itu sulit mengeluarkan sputum. Disuruh mengeluarkan sputum, yang dikeluarkan malah cuma air liur gitu. Harus nggak keluar sputumnya, ingus gitu aja. Ingus yang di hidung, nggak dari paru. Nah, ini fisioterapi berperan dimintai bantuan untuk mengeluarkan itu dengan chest terapi. Teknik kan macam-macam, dengan huffing, dengan coughing, dengan di clapping dulu. Kalau mau clapping kan banter, dilihat dulu. Kira-kira bahaya enggak nanti clapping. Kasus TB, kalau TB-nya miliar, udah bolong-bolong parune, kamu di clapping, duduk malah
perdarahan, malah batuk darah. Nah, itu harus tahu kita. Harus tahu. Jadi kapan ya harus lakukan tindakan ini, kapan lakukan tindakan ini. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah di bangsal itu dianggap semua tahu, apalagi kalau sudah praktek mandiri, sudah menghadapi pasien di rumah atau home visit atau di klinik, pasien pertanyaannya itu kadang-kadang nggak proporsional. Pertanyaannya bukan pertanyaan untuk fisioterapi, tapi kita dituntut untuk bisa jawab. Dan jawabnya itu ya ojo ngawur. Kalau kita belajar, orang ngawur dinut karo pasien, dianggap dijadikan pedoman sama pasien, bahaya. Padahal kini ngawur kan gitu. Repot itu. Slide selanjutnya. Nah, tujuannya apa? Pemeriksaan penunjang ini, khususnya laborat, untuk mendeteksi penyakit. Untuk mendeteksi sebetulnya itu karena apa toh? Karena ini sakitnya apa? Ini mendeteksi penyakit apa? Penyakit apa? Seperti kalau kita badannya panas sih macam-macam. Perutnya sakit, badannya panas. Tipoid, tipes ya panas. Ya toh. Terus cikungunya ya panas. Demam berdarah ya panas. Panas semua. Nah, untuk supaya tegak, makanya ada diferensial diagnosa. Itu salah satunya ada pemeriksaan khusus. Kayak tipes, tes Widal. Kalau demam berdarah, selain itu juga dicek trombositnya. Itu kalau diperiksa leukositnya tinggi semua karena infeksi. Jadi untuk mendeteksi penyakit ini terinfeksi apa penyakit degenerasi atau karena trauma kan bisa. Ini tahu-tahu pasien itu datang lututnya bengkak. Pasiennya nggak sadar. Ini bengkaknya ini karena apa? Tidak ada yang tahu. Tahu-tahu jatuh. Orang tua datang. Diantarkan sama anaknya. Tahunya jatuh. Bengkak. Ternyata bengkak itu jatuh itu cuma pemicunya aja. Sebetulnya ada infeksi. Bengkaknya karena infeksi. Kan itu ya salah satunya dengan dicek labnya. Kalau bengkak terus bengkak langsung di fisioterapi tanpa tahu ini infeksi atau enggak tambah sembuh malah tambah bengkak. Apalagi fisioterapi ini dulu waktu kuliah jarang masuk ngantuk. Pasien masih akut langsung di free infrared. Infrared SBD keren, punya alat SBD kok. Wes bareng ngono tambah abuh karena inflamasi. Malah kemana-mana. Seperti itu contohnya. Mendeteksi penyakit. Nah, contoh lain. Saya pernah jumpai pasien di bangsal diamputasi. Gara-gara apa? Gara-gara di SBD. Kok di SBD bisa? Ternyata pasien itu pasien trauma, lututnya sakit karena jatuh. Udah bawa ke fisioterapi. Fisioterapi karena ini sudah seminggu, masa akutnya sudah selesai karena pemeriksaannya nggak teliti. Ya wes di SBD. Ternyata apa? Ternyata pasien ini kanker tulang. Nah, karena kanker tulang di SBD nggak tambah baik tapi kankernya tambah parah. Ya, tambah bengkak. Nah, bengkak setelah di foto ronsen terjadi fraktur. Padahal cuma jatuhnya kalau ukuran orang normal gitu ya harusnya nggak fraktur. Ternyata fraktur dioperasi mau dipasang
internal fiksasi. Dibuka ternyata tulangnya rapuh, nggak jadi dioperasi, harus diamputasi. Padahal yang punya kaki belum dikasih tahu. Akhirnya keluarganya nggak berani tanda tangan untuk diamputasi. Dokternya karena nggak dapat setujuan, dokter bedanya juga nggak berani ngamputasi. Balik meneh, keluar dari kamar operasi, belum melakukan tindakan. Terus kalau dibuka tutup meneh. Minta persetujuan yang punya kaki. Nah, ini karena nggak teliti. Karena tahu di SVD bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang harus paham pemeriksaan laborat, harus tahu. Yang kedua menentukan resiko. Nah ini tadi saya sudah ceritakan tujuannya. Misalnya menentukan resiko ke pasien atau resiko ke terapisnya. Kalau ke terapisnya ya resikonya ketularan. Resikonya kalau terjadi malpraktek mau urusan hukum. Resikonya ke pasien ya nggak tambah sembuh tapi tambah sakit. Kalau nggak gitu pengobatannya cuma placebo saja. Kalau nggak gitu pengobatannya selain placebo. Kalau nggak placebo ya pengobatannya nggak ada artinya, nggak adekuat, jadi nggak efektif. Itu kalau kalau kita nggak paham tentang penunjang diagnosa ini. Tahu pasien gangguan jantung malah disarankan jadi makanya contohnya gini, pasien gangguan jantung. Kan kita tahu gangguan jantungnya dari apa? Dilihat data laboratnya. Kok ini sering takikardia pasiennya ya? Dilihat data laboratnya. Ternyata T3 T4-nya tinggi. T3 T4 ternyata terjadi hipertiroidisme. Jadi terjadi takikardi, detak jantungnya cepat. Kalau orang detak jantungnya cepat, lama-lama jantungnya nggak kuat. Itu bukan karena hasil karena kimia darahnya, namanya kolesterol, asam urat itu semuanya kok normal, tapi kok ini gangguan jantung, ternyata hipertiroidisme, dibuktikan dengan T3 T4-nya yang tinggi. Seperti itu. Screening adanya penyakit subklinis, penyakit lain. Ada penyakit lain. Pasien hidrosepalus. Ini kok bengkak KB ya? Hidrosepalus tapi bengkak KB. Padahal kalau hidrosepalus kan nggak ada hubungannya dengan bengkak di anggota geraknya semua. Ternyata ada gangguan ginjal, ada subklinis yang lain. Taunya dari apa? Setelah dicek ureum kreatininya tinggi. Harus dicuci darah. Ada sub penyakit yang lain. Kemudian konfirmasi pasti diagnosa. Kadang-kadang kalau anamnesis tok nggak cukup, harus dikonfirmasi, dipastikan. Oh ini benar toh karena ini pasien ini kalau dari gejalanya, contohnya pasien sirosis hepatika. Sirosis hepatika itu terjadi kalau sampai terjadi bleeding di organ dalam, itu BAB-nya darah, tapi warnanya enggak merah, warnanya kecoklatan gitu, kayak coklat lembek gitu. Nah, untuk memastikan ini perdarahannya ini karena apa? Karena di lambung, karena di usus halusnya atau di usus besarnya atau di organ apa? Lah memastikannya ini curiganya karena sirosis ya diperiksa. Selain diperiksa fesesnya,
Selain fesesnya, diperiksa juga SGPT, SGOT-nya. Oh, fungsi levernya bagus nggak toh? Ternyata SGPT, SGOT-nya juga tinggi. Patokannya SGPT, SGOT enggak, ada pemeriksaan yang lain. Penunjang yang lain di USG. Dilihat sama dokter ahli radiologinya, ini terjadi sirosis hepatis di heparnya. Sirosis hepatika itu levernya itu mengkerut, mengecil. Jadi kalau terjadi gangguan fungsi hepar itu, pertama itu hepar itu terinfeksi atau gagal fungsi itu heparnya itu membesar dulu, hepatomegali. Kadang-kadang mungkin besok kalau sudah praktek mungkin akan lihat pasien badannya kecil, kurus tapi perutnya gede, perutnya buncit. Bisa jadi itu salah satu postur dari sirosis hepatika atau hepatomegali. Perutnya gendut, badannya kecil. Tapi kita tidak bisa melihat dari situ. Harus ada pemeriksaan yang lain, USG, cek laborat. Ya, tadi dikatakan bahwa untuk memastikan diagnosa ini. Terus fisioterapinya gimana? Kita urusi gerak dan fungsinya. Boleh dia perutnya buncit, badannya kurus, tapi ya minimal makan sendiri bisa. Tetap bisa. Duduk bisa. Syukur ke kamar mandi, toileting bisa. Kan menjaga itu supaya aktivitas fungsionalnya nggak keganggu. Kalau gerak dan fungsinya nggak keganggu, gerak fungsinya itu bisa dijaga fungsinya, akhirnya fungsi kehidupan untuk aktivitas sehari-hari kemandiriannya nggak keganggu. Itu. Selanjutnya menemukan kemungkinan diagnosis yang dapat menyamarkan gejala klinis. Ada gejalanya sama gitu. Ini untuk menegakkan aja. Jadi karena bisa disamarkan oleh gejala yang lain. Seperti contohnya antara isialgia dengan HNP. Itu udah lain. Nah, kita taunya apa? Dari pemeriksaan. Itu kalau fisioterapi ya. Kalau laborat ada pemeriksaan khusus yang lebih khusus lagi. Kalau pemeriksaan HB, semua bisa pucat, diperiksa HB-nya mesti rendah. Oh, HB-nya rendah, dilihat dari kelopak matanya putih, anemia. Setelah dicek, HB-nya rendah. Semua yang kasus-kasus seperti itu, HB-nya jadi rendah. Kalau HB-nya rendah, kan nggak bisa untuk menegakkan diagnosa, nggak cuma lihat HB-nya. Nah, ada pemeriksaan khusus yang lain. Seperti yang saya ceritakan, untuk membedakan ini tipoid, ini DB atau cikungunya, ada pemeriksaan khususnya, yaitu pemeriksaan laborat. Ada juga di kasus yang lain untuk memastikan dengan pemeriksaan ronsen. Terus kemudian membantu pemantauan pengobatan. Sekarang gulanya sudah normal. Ya pengobatannya juga harus dikelola. Kalau gulanya sudah normal ya nggak usah minum obatnya, nggak usah diinsulin, nggak usah disuntik insulin karena gulanya sudah bagus. Tadinya suntik insulin terus, setelah sudah bagus dicek laborat sudah bagus, oh ya mulai di program untuk peroral. Jadi minum peroral, jadi nggak diinjeksi lagi insulin.
seperti itu. Nanti pemantauan pengobatan. Pemantauan selain itu juga bisa aspek fisioterapinya. Pemantauan pengobatan, namanya sakit gula, diabetes, mau dilatih. Kalau kita nggak tahu ini tadi disuntik insulin jam berapa? Oh, sebelum makan. Sebelum makan suntik, habis itu makan. Nah, karena fisioterapi yang semangat, pasiennya juga semangat. Habis disuntik insulin, makan terus langsung dilatih. Tahu-tahu pasiennya kolap, pingsan, kalau ekstrimnya meninggal. Karena apa? Ternyata yang benar ngelatih pasien setelah pasien diabetes itu 2 jam setelah makan. Karena apa? Terjadi hipoglikemi. Kalau sudah dilatih sebelum itu bisa hipoglikemi. Padahal ini pasien gulanya tinggi, malah jadi hipoglikemi. Karena yang dimakan tadi belum dicerna, harus bakar entekan. Udah disuntik insulin. Akhirnya malah kekurangan gula. Bahayanya apa? Jantungnya bisa berhenti, silent myocardial infarct. Meninggal pasien gara-gara di fisioterapi. Nah, ini kita harus hati-hati. Hal-hal seperti ini kadang-kadang nggak diperhatikan, digampangke, padahal resikonya ke nyawa. Pernah nggak Pak pasien terjadi dilatih fisioterapi meninggal? Pernah. Ya karena kita kurang teliti atau kita tidak bisa membaca, mengesampingkan data pasien, gampang ke itu yang jangan sampai terjadi. Apalagi sekarang masyarakat itu sudah paham hukum, mulai dituntut ke penjara tenan kalau saya meninggal. Terus yang terakhir, mengetahui ada tidaknya kelainan atau yang banyak dijumpai dan potensial. Tadi seperti tadi. Kalau umur sudah 60 tahun, kayak seumuran saya, umur 50 tahun ke atas itu sudah mulai underdeal, mulai legrek. Ya. Mulai rusak. Makanya harus teliti kalau ada punya pasien yang umur sudah tua gitu. Oh, saya gulanya normal terus kok. Ya, jangan percaya, itu saja. Dicek riwayatnya. Saya itu cuma saya itu kalau gulanya normal, ada pasien kan gitu karena nggak ngerti. Gulanya normal, cuma saya itu kan cuma kok sering sering haus. Sering haus, sering kencing. Padahal itu kalau sering kencing ya gejala gulanya tinggi. Gejala gula tinggi. Nah, dari itu, Pak, tapi sebaiknya kata, oh enggak, itu berarti Bapak itu gulanya tinggi. Jangan bilang gitu. Kita harus ilmiah. Ini Pak, sebaiknya apa yang kakung, apa yang putri, apa terserah. Ini sebaiknya ya cek labora dulu, biar jelas. Saya itu normal semua, ya normal semua, bagus Pak, bagus. Tapi ya sebaiknya itu kok saya lihat ini penting supaya nanti perkembangan pasiennya lebih bagus lagi. Bisa seperti itu, perkembangan kesehatan lebih bagus. Tinggal kita cara komunikasinya. Makanya komunikasi itu penting. Ya, komunikasi itu penting. Jangan sampai ini fisioterapi itu modalnya selain kemampuan, ya, itu apa? Komunikasi. Pasien pasien lansia itu dirayu. Dia nggak mau gerak, dirayu supaya mau gerak. Bahasanya yang tidak meresahkan, tapi juga tidak membuat PHP. Wah, pasti ini sembuh ini.
salah, beres wis. Padahal enggak. Jangan sampai HP melayu kabeh pasien besok kalau sampai seperti itu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, jenis-jenis pemeriksaan. Semester 1 mungkin sudah diajari apa? Parasitologi. Ada toh pelajaran. Jadi ini jenis-jenis pemeriksaan laboratorium itu macam-macam. Ada pemeriksaan patologi, serologi, toksikologi, hematologi, parasitologi. Jadi pemeriksaan ini semuanya adalah untuk apa? Untuk menegakkan diagnosa. Untuk mengetahui secara pasti diagnosa tersebut. Karena fisioterapi juga harus tahu itu. Contohnya pasien kalau albuminnya rendah. Albumnya pasien apa? Tadi saya ada pasien multiple sclerosis. Coba nanti dicari. Itu penyakit autoimun, multiple sclerosis. Tangannya melepuh, kakinya melepuh gitu. Melepuh kayak orang kena apa? Kena knalpot. Kayak orang kena air panas itu melepuh semua. Ternyata apa? Ternyata albuminnya rendah. Bukan karena apa-apa. Oh, ini karena multiple, enggak ada hubungannya dengan multiple sclerosis. Ternyata albuminnya rendah. Kalau albuminnya rendah, berarti asupan proteinnya rendah. Struktur albumin itu kan asam amino, jadi protein. Proteinnya rendah, makanya melepuh semua. Setelah tahu nah, terus fisioterapinya gimana kok melepuh semua? Pasien apa luka bakar yang sampai kulitnya hilang semua, jadi dilakukan tindakan fisioterapi. Apalagi itu melepuh ya dipegang bagian yang mau enggak melepuh. Ya, sakit Pak, ya sakit. Dipegang sakit ya dicari posisi yang paling enggak sakit. Kalau pasien, apalagi kalau pasien luka bakar itu, yang dipegang sebelah mana? Kalau semuanya kebakar, kalau kebakarnya sudah 80%, gitu. Oh, hampir semuanya terbakar, semuanya melepuh, semuanya dibalut. Mau dipegang yang mana? Padahal kalau nggak digerakkan nanti terjadi gangguan fungsi geraknya, kontraktur semua, nggak bisa gerak semua. Noleh nggak bisa, akhirnya kalau nggak digerakkan, nggak ditoleh, nggak dilatih-toleh. Padahal kalau digerakkan mesti berdarah. Kan luka karena kebakar. Lehernya terbakar gitu. Untuk noleh kanan kiri gitu. Padahal kalau noleh langsung ngembes ke dia. Jadi kita nah, kalau albuminnya rendah melepuh, ya nggak apa-apa, tetap dilakukan gerakan yang bisa dilakukan. Nggak terus, wah isi melepuh, nggak usah aja, nggak usah fisioterapi saja. Fisioterapi kalau sing enak-enak ya nggak bisa. Kalau di rumah sakit itu mesti kondisinya nggak bagus. Kalau pengen enak, kondisinya yang bersih-bersih ya di poliklinik, dirawat jalan. Tapi tantangannya kurang, terus gali ilmunya, variasi ilmunya kurang. Kalau di Bangsal, wah banyak, pengalamannya banyak. Apalagi di rumah sakit umum. Semua kondisi, nangani pasien HIV, nangani pasien hepatitis, nangani pasien COVID. Nah, kemarin waktu COVID, nangani pasien COVID. Oh ini apa? Hasil screeningnya masih positif COVID ya, proteksinya ya harus ketat. Pasien di ICU COVID tapi pensiunan COVID, COVID-nya sudah selesai ya udah dilakukan tindakan fisioterapinya ya biasa-biasa aja. Kan udah nggak menular. Gitu. APD-nya
level 1 cukup. Jadi pemeriksaan laboratorium ini adalah semuanya untuk menunjang supaya kita itu melakukan tindakan fisioterapi itu aman pasien, aman diri sendiri. Ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Jadi kalau ada yang pengen tanya, nggak usah nunggu saya selesai. Langsung di cut di tengah jalan. Pak, saya mau tanya apa-apa. Besok kalau offline juga gitu. Pengen tanya aja. Sekali kalau sampai selesai nanti lupa. Lupa sing takok nih, kalau nggak gitu takut. Biasanya mahasiswa itu takut bertanya. Padahal kalau bertanya itu nggak mungkin dimarahi gara-gara bertanya. Orang bertanya itu karena nggak tahu, karena nggak ngerti. Itu nek dosen tanya itu karena ngetes, karena ada harus bertanya. Kalau nggak bertanya malah salah. Kalau mahasiswa harus bertanya, kalau nggak ngerti bertanya, nggak apa-apa, nggak mungkin dimarahi. Dan saya kalau ditanya saya nggak ngerti ya saya bilang nggak ngerti. Saya nggak bilang oh aku nggak ngerti. Mendingan saya bilang nggak tahu daripada saya jawab ngawur. Membagai pedoman repot. Selanjutnya masih ada waktu. Bentar lagi. Gimana? Nggak ada yang tanya? Nggak ada ya. Yuk slide selanjutnya. Udah. Ini slide selanjutnya. Oh kok dulu dipindah? Nah ini. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi. Katanya pemeriksaan laboratorium spesimen kan macam-macam. Pemeriksaan darah bisa. Pemeriksaan darah itu untuk mengetahui kadar HB-nya rendah. Kalau terlalu rendah HB-nya ya harus ditransfusi. Kalau di bawah 10 ya harus ditransfusi. Kalau pasien sedang ditransfusi ya nggak usah di fisioterapi. Nah ini kan gitu. Kalau pasiennya HB-nya rendah ya nggak usah fisioterapi dulu. Karena apa? Karena kadar oksigen dalam tubuh kan rendah. Kok latihan gerak yang butuh HB, butuh oksigen banyak malah pasiennya kolaps. Kalau latihan ya latihan pasif, apa-apa latihan pasif pelan-pelan. Tinggal HB-nya berapa dulu. Nah, HB-nya terlalu rendah ya jangan, nggak usah, besok aja. Jadi Pak, di titik tertentu pasien kalau memang pertimbangan di fisioterapi memperparah keadaan, mendingan nggak di fisioterapi. Besok saja, kan masih ada waktu besok di fisioterapi. Kalau sudah namanya kayak ini, HB-nya rendah, ya udah ditransfusi dulu. Habis itu setelah ditransfusi kondisinya udah seger, latih. Latihannya ya proporsional. Selain HB, umpamanya RBC atau WBC. RBC itu sel darah merah, red blood cell, sel darah merah atau sel darah putih. Sel darah putihnya banyak seperti dikatakan tadi. Berarti terjadi infeksi. Leukosit, sel darah putih, leukosit, sel darah putih sama. Trombositnya, kasus demam berdarah. Kadang-kadang demam berdarah itu kalau untuk anak-anak itu sampai terjadi perdarahan lambung, masuk ke picu itu pediatrik ICU-nya anak, intensive care unit. Itu fisioterapi ya masuk di situ, melakukan tindakan. Kalau kita tahu kan ini karena apa? Terjadi perdarahan lambung. Setelah dicek
Oh, ternyata trombositnya rendah, berarti kena DB. Salah satunya. Tapi kita nggak bisa kalau trombositnya rendah itu mesti demam berdarah. Enggak, ada pemeriksaan yang lain juga. Seperti itu. Kemudian kimia darah, SGPTE, glukote. Tadi saya ceritakan tadi untuk apa? Untuk mengetahui fungsi dari heparnya. Kemudian ureum kreatinin untuk mengetahui fungsi dari ginjalnya. Itu. Gula puasa 2 jam PP untuk mengetahui kemampuan tubuh menetralkan gula darah. Jadi insulinnya, produk insulinnya bagaimana. Seperti itu. Kemudian urin. Kalau di urin itu kadang-kadang ada pemeriksaan ada protein. Tengok urin kok ada protein. Ternyata ginjalnya nggak bisa berfungsi dengan bagus. Buktinya apa? Ada protein yang ikut keluar melalui urin. Harusnya kan protein kan nggak keluar dari tubuh. Digunakan tubuh protein itu untuk membangun sel. Kalau itu dibuang, kemungkinan terjadi gangguan fungsi ginjal. Kalau terjadi gangguan ginjal, badannya kan jadi lemah, gampang bengkak. Ya tindakan kan fisioterapi jadi tahu. Oh ini harus karena udem harus dielevasikan. Harus dilakukan tindakan, dilakukan pasif exercise, katanya gitu. Namanya gerakan aktif, nggak boleh terlalu progresif, pelan-pelan. Untuk mengetahui cairan elektrolit, bisa juga cairan elektrolitnya banyak yang keluar. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang lain seperti feses tadi saya ceritakan tadi, feses, sputum untuk mengetahui apa bakteri ini BTA-nya positif atau negatif, pasien ini menular atau enggak, kalau TBC atau TBC ini menular atau enggak. Karena tidak semua pasien TB itu menular. Ya, tidak setiap semua pasien TB itu menular. Kalau enggak menular ya enggak apa-apa, kita biasa aja. Yang penting kalau penyakitnya menular, antisipasinya, oh ini pasiennya menular, BTA-nya positif. Ya maskernya double. Pakai maskernya jangan 1, 2. Kemudian yang prosedur standar bahwa kalau pakai enskun, hanya kalau saya ada masa praktek ikut saya, pasiennya berapa pasien? Kamu pegang pasien berapa? Pasien 3. Ya saya beri enskun 3 pasang. 1 pasien harus 1 pasang. Setelah nggak mengerjakan 1 pasien harus dibuang. Karena kalau nggak dibuang dipakai megang pasien yang lain, ya kalau pasiennya ini nggak terinfeksi. Kalau terinfeksi bakteri tertentu, malah kita jadi yang menyebarkan sampai ke pakaian. Kalau dulu, kalau mau masuk ke ICU itu harus pakai jas. Dulu kalau masih ingat, kalau masuk ke ICU itu pakai jas lab gitu. Sekarang disediakan, pengunjung juga disediakan. Sekarang enggak. Karena apa? Justru jas itu jadi sumber penularan. Malah kalau dipakai pengunjungnya pulang, bekas jas tadi, kalau jas itu ada kuman, malah disebarkan di rumah. Nah, jadi nggak karu-karuan. Makanya konsepnya berubah. Jadi kira-kira 10 tahun terakhir ini sudah nggak pakai jas. Mungkin sebelum awal tahun 2000-an itu masih pakai jas. Setelah tahun 2010 ke atas kayaknya udah nggak pakai jas.
Saya kayak itu kuliah perdana hari ini yang biasa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Dari semua yang hadir ini 35 mahasiswa, termasuk saya enggak ini? Termasuk saya. Gimana? Somon. Oh, si mau sekolah ahli jeneng. Alfian atau si ada pertanyaan enggak? Halo? Insya Allah cukup, Pak. Oh, enggak ada pertanyaan ya wes. Kalau enggak ada pertanyaan, terima kasih kehadirannya di acara kuliah perdana online ini, dan nanti selanjutnya kita kuliahnya offline. Saya harapkan masuk, enggak ada yang enggak ada yang absen, karena eman-eman nanti kalau begitu sudah di lapangan bingung sendiri kalau enggak paham tentang pemeriksaan laborat ini. Terima kasih perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, izin